Audio Jungle. Selamat pagi teman-teman dan juga kepada Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas dari hasil tugas kami yaitu berpodcast. Saya sendiri Haikal Silaban, teman saya Arianto Rezeki Siregar. Saya Gideon Persisi Litonga. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas beberapa tentang teknik elektro, tentang mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia. Jadi kepada teman-teman saya atau saudara-saudara, apa itu teknik elektro yang dapat kalian paparkan untuk teman-teman kita bisa tahu, dan juga apa saja yang kita pelajari di teknik elektro itu? Jadi seperti yang saya ketahui, teknik elektro itu adalah sebuah cabang ilmu teknik yang mempelajari dan menerapkan prinsip kelistrikan, elektromagnetik, dan elektronika untuk mendesain sistem dalam perangkat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam teknik elektro ini kita sering disebut sebagai electrical engineering. Nah, di sini kami sebagai perekayasa, kami menggunakan ilmu-ilmu yang sudah ada, ilmu yang sudah ada untuk memecahkan masalah yang ada pada bidang teknik elektro. Oke, begitu yang dijelaskan oleh saudara, berarti di sini teknik elektro itu sebenarnya sebagai perancang atau sebuah merekayasa suatu tenaga listrik ya untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Berarti bisa dibilang itu semua hasil dari anak teknik elektro yang mengembangkan pembangkit listrik. Ya. Lalu pentingnya teknik elektro ini dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah hanya untuk listrik saja atau ada hal-hal yang lain? Kepada saudara. Pentingnya di teknik elektro ini bahwasanya di mana kita ini yaitu seperti mendapatkan pengajaran di bagian sistem penerangan seperti memperbaiki lampu ataupun bagian-bagian instalasi penerangan. Nah, di elektro ini juga kita diajarkan seperti merakit atau merancang kayak seperti perangkat-perangkat elektronik, serta kita juga di teknik elektro ini mendapatkan pengajaran seperti infrastruktur komunikasi, dan di teknik elektro ini juga peluang karirnya itu sangat luas lah, bisa dibilang. Kalau misalnya kita sudah keluar lah atau tamat dari teknik elektro ini, peluang karirnya sudah kayak jelas lah begitu. Baik saudara, berarti teknik elektro ini tidak hanya dipergunakan untuk kehidupan yang untuk listrik aja gitu. Iya. Berarti bisa pengembangan di yang lain-lain seperti tadi saudara jawab di industri, infrastruktur. Berarti teknik elektro ini cukup mencakup semua kehidupan sehari-hari kita, cukup berguna. Berarti dalam kemajuan teknologi juga, berarti dalam teknik elektro ada juga ya? Seperti Internet of Things atau koneksi antar perangkat elektronik. Iya, betul sekali. Jadi dalam teknik elektro kita juga belajar tentang IoT atau sering disebut Internet of Things. Jadi IoT ini merupakan sebuah perangkat yang kita gunakan untuk berhubungan maksudnya itu terhubung dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa perantara fisik. Berarti ke dalam kehidupan sehari-hari kita ini seperti kita musik ya? Ya, Musik Bluetooth. Ya, musik dan Bluetooth.
Jadi di dalam speaker Bluetooth kita itu sudah ada sebenarnya IoT, Internet of Things. Jadi dia menghubungkan dari handphone kita, perangkat yang kita gunakan kepada speaker tersebut tanpa adanya koneksi kabel atau fisiknya. Dia menggunakan semisal gelombang elektronika yang dirancang khusus untuk memenuhi dari standar yang kita gunakan. Cukup menarik ya saudara-saudara pembahasan dari tadi dari saudara Herianto, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari seperti speaker Bluetooth itu tanpa menggunakan kabel, sebenarnya itu rancangan dari teknik elektro sendiri, seperti dia membuat gelombang-gelombang untuk menangkap Bluetooth-nya itu tanpa harus menggunakan kabel lagi. Berarti dalam merancang ini berarti bukan hanya sebuah mulus saja gitu jalannya. Berarti harus ada tantangan. Jadi tantangan saudara ini dalam merancang itu apa saja selama perkuliahan teknik elektro ini? Tantangannya itu yaitu seperti pengembangan, tantangannya seperti transisi yang menuju energi hijau dan berkelanjutan, dan tantangan menurut saya yang di teknik elektro ini yaitu sebagai menjaga keamanan cyber dalam sistem kelistrikan dan komunikasi. Bisa saja. Jadi tantangannya itu sangat banyak sekali. Mulai dari kita harus tahu tentang fisika, tentang matematika untuk bisa merancang sesuatu yang berguna untuk kehidupan masyarakat. Jadi elektro ini tujuan kita hanya untuk membuat sebuah perangkat yang berbau elektronika atau berbau listrik untuk berguna bagi masyarakat. Jadi tantangannya itu sangat banyak sekali. Kita belajar medan elektronika, kita belajar teknik digital, kita juga belajar tentang bahasa Indonesia, mata kuliah umum yang lainnya. Berarti begitu tadi dijelaskan oleh saudara Herianto tadi, sebenarnya teknik elektro ini cukup menantang dan juga bisa dibilang kuliah yang jurusannya agak sulit. Ya. Di mana kita harus belajar fisika, matematika, kita harus sudah menguasai dasarnya sebelum masuk ke teknik elektro ini. Karena teknik elektro menggunakan seluruh mata kuliah perhitungan itu untuk bisa menghasilkan seperti yang tadi saudara Herianto sampaikan sama saudara si Gedeon, di mana seperti yang tadi contoh dikasih itu Bluetooth itu tanpa kabel, penghubungnya itu koneksi tanpa menggunakan fisik kabel. Jadi saudara-saudara apabila ingin berkuliah di teknik elektro, sebaiknya saudara-saudara juga harus sudah belajar untuk menguasai seperti matematika, fisika, dan mata kuliah yang lainnya. Dasarnya saja sudah cukup untuk kita bisa lanjut ke kuliah teknik elektro ini. Ya. Tadi saudara juga ada menyinggung peluang karirnya. Berarti bagaimana teknik elektro ini peluang karirnya? Seperti apakah hanya jadi teknisi, ataukah bisa ke tempat-tempat lainnya, atau hanya di teknik elektro ini saja yang bisa dimasukkan gitu? Peluang karirnya itu bukan hanya kita sebagai teknisi aja, tetapi kayak di teknik elektro ini ada nanti dia kayak khusus kayak mata kuliah gitu kan, mata kuliah dia tentang berwirausaha juga. Jadi kita nggak fokus jadi seperti jadi teknisi lah, karena di teknik elektro ini kan bisa juga kita kayak diajari berwirausaha, yang dimana nanti kan kita misalnya udah dapat nih karir kita, kayak udah bekerja lah di dalam dunia industri kan, bisa aja kita kayak buka sampingan gitu, buka kayak toko-toko elektronik gitu kan. Kalau enggak sampingannya itu seperti servis lah gitu, usaha-usaha servis. Berarti prospek kerjanya ini berarti bisa juga di bidang usaha ya. Iya. Berarti saudara bukan hanya belajar di teknik elektro itu bukan hanya listrik aja berarti. Enggak cukup di situ lah. Seperti yang saya ketahui, saya juga kan anak kuliah. Berarti saudara-saudara ini mata kuliah umumnya ada juga kan? Ada. Oke, saya akan menyinggung sedikit seperti pembahasan mata kuliah umum. Saya bahas bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia ditekankan di negara kita ini. Bagaimana tanggapan saudara tentang pendidikan bahasa Indonesia di teknik elektro? Jadi perkuliahan pendidikan teknik elektro itu sangat bermanfaat sekali, karena kita dalam merancang sesuatu perlu komunikasi
Jadi komunikasi yang baik dan benar harus diperlukan untuk menjalin hubungan antara sesama karyawan, antara karyawan sama bos, sesama manusia lah. Jadi menurut saya itu bermanfaat sekali mata kuliah umum ini diterapkan pada bidang teknik elektro. Betul tadi kayak disampaikan teman Saudara saya, Irianto. ya saudara Irianto, bahwasanya bahasa Indonesia ini di dalam dunia industri ataupun di dalam dunia pendidikan ini sangat penting karena dia sebagai penghubung. Karena di Indonesia ini kan berbagai etnis nih, suku, budaya. Jadi kan nggak mungkin kita di dalam dunia pendidikan seperti di dalam dunia industri tadi yang saya sebut, kita menggunakan bahasa daerah kita. Misalnya kita ini, saya ini kan orang apa ini suku Batak, nggak mungkin kan saya berbahasa suku Batak ke teman saya gitu di dalam dunia pendidikan. Sedangkan teman saya ini misalnya suku Jawa gitu, kan tidak mungkin saya berbahasa suku, melainkan saya menggunakan berbahasa persatuan bahasa Indonesia gitu. Tetapi bahasa Indonesia ini harus kita gunakan dengan baik, tidak gimana lah ya, harus pasti lah gitu, dan menggunakan bahasa baku di dalam dunia pendidikan ini. Oke, berarti pendidikan bahasa Indonesia ini cukup penting juga ya sebagai mata kuliah umum di teknik elektro ya. Ya, penting. Berarti untuk saya ada beberapa tahu tentang judul-judul belajar di teknik elektro bahasa Indonesia ini seperti teks proposal. Apakah itu berguna untuk saudara-saudara untuk bekerjaan nanti teks proposal itu hanya lewat saja gitu, tidak dipergunakan untuk masa depan atau ke depannya? Jadi gini, setiap yang kita pelajari itu pasti ada gini. Jadi kita belajar teks proposal ini juga pasti ada gunanya. Gunanya dalam pekerjaan kita itu, semisal kita membuat sebuah proyek atau sebuah usaha, kita harus membutuhkan proposal yang baik dan benar. Jadi kita harus belajar cara membuat proposal yang baik dan benar, struktur proposal yang benar, supaya kita bisa memikat si pendonatur untuk menerima proyek kita. Betul. Berarti pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia ini seperti tadi saya bilang teks proposal itu berarti cukup penting untuk karir ke depannya. Mana tahu kita membuka suatu usaha, butuh donatur, berarti proposal ini juga harus kita gunakan. Proposal ini kayak apa juga lah, kayak berfungsi di suatu kegiatan. Kayak misalnya kan nanti kami lah di dalam teknik elektro ini seperti kegiatan PKL gitu kan, magang. Jadi dia harus menggunakan proposal itu juga karena proposal ini sangat penting. Itu sih. Sebagai Pemikat si donatur atau yang mau kita gapai gitu ya. Seperti kayak pengajuan kolaborasi lagi. Oke. Berarti bahasa Indonesia ini cukup penting untuk dunia kinerja kita atau jenjang karir kita ke depannya. Terus misalnya penyusunan seperti presentasi, apakah saudara-saudara merasa bahasa Indonesia ini menuntun saudara-saudara menjadi lebih baik untuk presentasi? Kan kita tahu kuliah ini bukan hanya sekedar belajar saja, tapi ada juga presentasinya. Apakah ada seperti itu, saudara rasa? Jadi kami belajar di Unimed ini mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Jadi kami juga diajarkan untuk membuat presentasi di depan, membuat makalah juga ya? Ya, membuat makalah salah satu. Makalah, slide dia. Itu diajarkan juga. Berarti bahasa Indonesia ini menuntun saudara-saudara menjadi lebih baik untuk menyusun makalah, selandia, dan juga dalam berpresentasi ya. Iya, dalam berpresentasi. Jadi begitulah saudara-saudara dari podcast kami dari tadi. Jadi teman-teman ini menyampaikan dari tadi itu gunanya teknik elektro itu apa, kegunaan mata kuliah umum itu apa, dan juga di mata kuliah umum kami ada Pancasila. Jadi Pancasila ini juga identitas negara kita. Kalau Pancasila ini apakah saudara-saudara tertarik untuk membahasnya atau hanya sekedar belajar saja? Tertarik.
Bagaimana ketertarikan saudara untuk pendidikan Pancasila ini? Ketertarikan saya itu di mata kuliah Pancasila ini, di mana mata kuliah Pancasila ini yang sudah saya jalani lah. Mata kuliah Pancasila ini kayak seperti pengajaran nilai-nilai moral untuk mencakup potensi di diri kita, dan kita nanti itu di mata kuliah Pancasila juga diajarkan seperti adanya etika, supaya nanti etika ini berguna untuk menjadi soft skill lah di dunia pekerjaan. ya, di dunia industri. Ya, jadi dalam yang seperti yang dikatakan kawan saya versi Silitonga, pendidikan Pancasila juga sangat penting yang diterapkan untuk pendidikan lain sebenarnya, tapi terutama di bidang teknik elektro, karena kita juga pasti belajar banyak ilmu kan, ilmu pasti. Jadi banyak orang yang pintar tapi tidak bermoral. Jadi itu yang ditekankan mata kuliah Pancasila di bidang teknik elektro. Jadi kita nanti suatu saat kita bisa membuat proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk yang membahayakan masyarakat. Jadi begitu saudara-saudara, teman saya sudah menyampaikan beberapa tadi pendapat mereka, di mana mereka berbicara tentang teknik elektro, tantangan di dalam teknik elektro, mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia, Pancasila. Itu semuanya bukan hanya sekedar mata kuliah umum ini hanya dikerjakan saja, tetapi juga berguna untuk kedepannya. Jadi saudara-saudara yang ingin berkuliah di teknik elektro ini, sebenarnya bukan hanya teknik elektro saja yang dipelajari, tetapi juga ada beberapa mata kuliah umum yang membantu saudara-saudara untuk membuat suatu diri kita ini menjadi sangat berguna dan menguasai, beretika, disiplin, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekianlah dari podcast kami, saya Haikal Silaban dan saudara saya Arianto Rejeki Siregar. Saya Gideon versi Silitonga. Kami mengucapkan terima kasih. Oke.